Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya, saya punya teman Nasrani yang berniat masuk Islam. Hanya dia yang berniat, tapi keluarganya tidak. Suatu hari, ibu dari teman saya ingin membuka warung mie ayam, tapi kurang modal. Jadi saya ingin membantu ibu teman saya untuk memberikan modal. Tapi setelah barang sudah dibeli dan berniat untuk jual mie khusus Nasrani, ternyata pangsitnya isi B2. Apa yang harus saya lakukan kalau ternyata dia tetap menjual makanan tersebut, Ustadz? Dan bagaimana nasib saya? Terima kasih Ustadz, mohon jawabannya. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ketika dalam satu keluarga itu ada perbedaan agama, ya, misalnya orang tuanya non-muslim, sedangkan anaknya muslim, maka tetap ada kewajiban untuk menyambung silaturahim. Sebagaimana ketika ada seorang sahabiyah, ya, Asma radhiyallahu anha, berhijrah ke Madinah. Kemudian ibundanya dari Mekah masih dalam kondisi non-muslim, itu ingin datang menyambung silaturahim dan memberikan hadiah kepada anaknya. Maka Rasulullah SAW memerintahkan, sambunglah silaturahim dengannya dan terimalah hadiahnya. Itu menunjukkan tidak ada masalah, ya, menyambung silaturahim dengan keluarga yang non-muslim. Termasuk seorang anak yang memberikan hadiah uang kepada orang tuanya yang masih non-muslim, itu tidak ada masalah. Bagaimana kalau ternyata digunakan uang itu untuk modal usaha, ya, seperti disebutkan tadi, untuk jual mie ayam, ternyata pangsitnya ada B2-nya, daging B2 yang diharamkan dalam Islam. Di sini ada hal yang perlu kita pahami, bahwa walaupun orang-orang non-muslim itu misalnya minum minuman keras, kemudian makan daging B2, bukan berarti itu halal bagi mereka, haram bagi kita, sehingga kita boleh memberi itu kepada mereka, ya, bukan berarti seperti itu, ya. Atau kita boleh menjual itu untuk mereka saja, itu bukan berarti seperti itu tidak boleh juga. Itu termasuk ta'awun, tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi apabila kita tahu bahwa uang yang kita berikan kepada mereka itu untuk membeli benda-benda yang haram dalam agama kita, dalam ajaran dia sebenarnya juga tidak boleh, ya, maka kita tidak boleh membantu. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Makanya ulama melarang dan mengharamkan, ya, kita itu bukan memberi nih, menjual pisau kepada seseorang yang dia gunakan untuk membunuh orang lain dengan cara yang batil. Itu nggak boleh. Kita ikut terkena dosanya. Tapi itu syaratnya kalau kita tahu itu digunakan untuk membunuh. Atau kita kasih uang, kita tahu dia ingin uang itu dipakai untuk misalnya memberi minuman keras atau membeli daging B2. Nah, itu tidak boleh. Tapi kalau kita tidak tahu, kita niatnya hanya untuk menolong, dia perlu modal untuk jualan sesuatu yang sebenarnya secara umum tidak haram, atau kita memang memberikan nafkah kepada keluarga kita tadi yang non muslim tadi, dan ternyata dalam perjalanan tanpa sepengetahuan kita dia gunakan untuk yang haram, maka itu sesuatu yang tidak bermasalah, kita tidak menanggung dosanya. Sebagaimana kita misalnya nih memberi sesuatu kepada orang non-muslim, memberi uang, menolong, pastilah uang itu digunakan untuk maksiat sebagiannya. Pasti nggak? Pasti. Minimal dia apa? Dengan makanan yang dia makan itu dia melakukan kesyirikan kepada Allah, ya enggak? Atau misalnya kita menyewakan rumah kepada seorang non-muslim, boleh nggak sih? Boleh. Karena akadnya nyewa untuk tempat tinggal. Tapi dalam perjalanan
apakah kita menjamin rumah itu tidak akan mungkin dipakai untuk ibadah sama sekali? Nggak mungkin kan? Pastilah di situ mereka beribadah, ya kan? Pasti mereka di situ juga masak benda yang haram kan? Nah, itu tidak ada masalah. Kecuali memang dia sudah menjelaskan tujuannya. Saya mau buka usaha mie ayam B2. Saya nanti jual juga minum-minuman keras. Saya minta modalnya. Baru kita tidak menolong. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Kalau kita bertemu dengan saudara kita yang jelas kita ketahui dia muslim. Halo Ustadz, tanya Ustadz lebih mudah.